Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham dari sektor trade, yaitu ada MNCN, BMTR, LPPF, ERA, dan AKRA. Oke, sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana bila rekan-rekan tergabung, ia akan mendapat keuntungan yang salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi dengan trading plan yang jelas dan disertai chart analisa teknikalnya. Ya, berikut ini adalah contohnya. Dan selain itu juga akan diberikan update dari pergerakan dari saham yang sudah direkomendasikan, dan juga update dari pergerakan support resistennya disertai update trailing stop bila untuk yang digunakan untuk mengawal bila suatu saham yang direkomendasikan sudah naik sehingga kita bisa memproteksi keuntungan yang sudah didapat. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham. Baik analisa saham secara teknikal, update ya support resisten terbaru dari suatu saham, serta meminta pendapat bila mengincar suatu saham baiknya kita entry di mana. Berikut biaya dibutuhkan untuk bergabung dalam membership tersebut. Oke, kita akan langsung masuk di pembahasan saham yang pertama, yaitu Media Nusantara Citra atau MNCN. Ya, MNCN pada hari ini ditutup naik 3,6% di 1140, di mana high sempat menyentuh 1160. Di mana MNCN ini membentuk pola. Ini ada dua pola yang ada di MNCN, yaitu yang pertama yaitu pola descending triangle yang sudah di break ya. Dan yang kedua, ini ada pola double bottom dengan resisten yang ada di 1160. Jadi pergerakannya untuk MNCN ini sudah berhasil keluar dari downtrend pola descending di sini. Nah, sekarang menyisakan untuk menembus resist 1160 untuk MNCN melanjutkan uptrend jangka pendeknya, yaitu menuju resisten berikutnya yang ada di 1250. Kita lihat proses breakout-nya. Nah, ini proses breakout dari downtrend channel pola descending-nya. Kita lihat volumenya bagus. Nah, hari ini pun volume kembali naik. Nah, kita akan tunggu besok. Ini MNCN potensi besar akan menguji 1160, dan bila berhasil ini ada potensi lanjut ke 1250. Dan di sini dapat kita lihat MACD-nya masih terus positif, di mana pergerakan MNCN kenaikannya ini disertai dengan akumulasi yang kuat dan volume yang
bagus. Oke, berikutnya kita akan melihat dari pergerakan moving average-nya. Di sini dapat kita lihat kenaikan dari MNCN masih terhadang oleh moving average 50 di sini dapat kita lihat ya. Namun di sini dapat kita lihat dalam 5 hari terakhir pergerakan candle MNCN sangat bagus ya, di mana terjadi akumulasi dan kenaikan didorong volume. Dan di sini kita lihat moving average-nya juga sudah berbelok arah untuk kembali ke atas. Nanti apabila MNCN berhasil break 1160 ke depan, MNCN moving average 20-nya akan golden cross ke 50 dan MNCN akan kembali uptrend. Sedang dari pergerakan asingnya, di sini dapat kita lihat asing 3 hari terakhir dia net sell. Oke, berikutnya kita akan melihat saham kedua, yaitu masih satu grup di grup MNC. Ini ada Global Mediacom atau BMTR. Ini di sini BMTR pergerakannya sedikit lebih lambat daripada MNCN. Tadi begitu MNCN bergerak naik, BMTR langsung mengikuti bergerak naik, di mana hari ini akhirnya ditutup naik 2,3% di 272 dan akhirnya berhasil close di atas resist 268. Jadi untuk besok BMTR kalau masih bisa bertahan di atas 268, chance-nya dia akan kembali bergerak positif naik menuju ke resist berikutnya di 278 dan resist di 298. Namun sebelum itu di sini dapat kita lihat ada downtrend channel ya di kisaran 280 sampai 290. Ini akan menjadi area resist juga. Namun besok pasti BMTR akan coba menerobos area resist di 268 sampai 278 terlebih dahulu, karena area ini yang menahan kenaikan BMTR di awal Februari. Dan pada hari ini volumenya BMTR cukup bagus, jadi sudah mulai naik. Dan untuk MACD-nya pun juga masih oke, dimana ketika dia turun dari 278 dia turun sampai menyentuh 250. Ini dapat kita lihat tekanan jualnya sangat lemah, sehingga ke depan dengan berhasilnya BMTR kembali naik ke atas 268, ini BMTR masih berpotensi besar untuk maju naik menguji downtrend channel jangka menengahnya. Berikutnya kita akan melihat dari moving average. Di sini dapat kita lihat BMTR sudah berhasil kembali naik ke atas moving average 20-nya dan juga di atas resisten 28. Nah, tugas berikutnya dia akan menguji resist berikutnya di 278. Nah, ini area resistnya di sini 28 sampai 278, dan juga dia akan menguji moving average 50-nya yang juga ada di kisaran 278 dan 280. Sehingga kalau bisa berhasil menembus area resist ini, chance-nya BMTR akan menuju ke target berikutnya di 298. Nah, sedangkan dari pergerakan asingnya, di samping kita lihat asingnya net sell terus ya. Oke, saham ketiga kita akan melihat AKR Korporindo atau AKRA.
Nah, di sini dapat kita lihat di awal Februari ini Akra rebound cukup kencang, naik dari support 2860, dia langsung terbang menuju ke area resist di 3430 sampai 3540 ya. Nah, setelah itu kita rally kencang selama ada 5 hari. Dari minggu kedua sampai sekarang Akra bergerak konsolidasi atau bergerak sideways dengan range di kisaran 35 sampai 3200. 3200 sampai 35 dia bergerak sideways. Nah, di sini dapat kita lihat ada potensi dia akan membentuk pola konsolidasi ascending triangle, atau juga bisa di sini juga kita tarik ada kemungkinan dia akan coba membentuk pola. Nah, ini di sini ada bullish flag dengan area resist yang pertama yang harus dilewati, yaitu area resistnya di 3430 dan 3540. Dan apabila nanti ini benar bisa tertembus, ini potensinya untuk Akra akan lanjut menuju ke resist berikutnya di 3650 dan menuju ke 4000. Jadi potensinya pergerakan Akra ini cukup bagus, yang potensinya cukup bagus. Ya, ini dari pola bullish flag-nya. Dan untuk volume sendiri untuk candle sendiri dalam 4 hari terakhir dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat. Jadi Akra ini dapat kita lihat dalam 5 hari terakhir dengan candle-nya ini sudah akumulasinya cukup bagus. Jadi sehingga harga cenderung tertahan dan membentuk yang paling diperhatikan yaitu dia sudah membentuk di sini, membentuk higher low di sini ya. Nah, membentuk higher low. Nah, kita akan tinggal tunggu konfirmasi dari kelanjutan pola ini, yaitu Akra harus berhasil naik ya ke atas 3430 lebih dulu dan lanjut menembus 3540. Sedangkan dari MACD-nya sudah negatif. Nah, namun pada hari terakhir kita dapat lihat akumulasinya cukup bagus sehingga tekanan jualnya dapat diminimalisir. Di sini kita lihat ya. Walaupun hari ini, karena hari ini belum berhasil menembus 3430, maka belum menjadi positif indikator MACD-nya. Namun dapat kita lihat, sudah jelas kita lihat tekanan jualnya di sini dan di sini dapat kita lihat tekanan jualnya tidak terlalu kuat. Jadi Akra ini masih berpotensi untuk kembali naik. Berikutnya dari moving average-nya di sini dapat kita lihat. Nah, karena kenaikan di awal Februari, moving average 20-nya sudah berbelok arah dan kembali posisi sudah golden cross dan formasi MA-nya sudah bullish kembali, 20 di atas 50, 50 di atas 100 dan 100 di atas 200. Nah, di sini kita lihat juga ya. Nah, kalau dari moving average ternyata koreksi dari Akra di akhir Februari dan awal Maret ini tertahan di moving average 50. Di sini dapat kita lihat candle-nya, proses terjadinya akumulasi. Jadi tinggal menunggu dia menembus 3430 dan sekaligus berada di atas moving average 20-nya. Ini akan chance untuk dia kembali uptrend sangat besar. Apalagi dapat kita lihat di awal Februari, ini akumulasi yang terjadi di sini sangat besar. Jadi potensi untuk lanjut naik juga cukup besar di Akra. Kalau dari pergerakan asingnya di sini, asing cukup banyak, terutama di awal Februari ternyata asing yang mengkoleksi saham Akra cukup besar. Dan setelahnya pun asing juga masih terus melanjut mengakumulasinya. Jadi ke depan, nah di saham ini Akra ini dapat kita lihat asing, korelasi pergerakan harga dengan asing cukup positif atau searah.
Berikutnya kita akan lihat saham ERA. Nah, ERA Jaya ini isu yang berkembang sekarang ini adalah masalah mengenai rencana ERA melakukan stock split. Nah, kita akan tunggu akankah rencana itu bisa membawa ERA naik seperti yang terjadi di saham hoki. Jadi sebelum dia stock split dia naik. Nah, kita akan tunggu di RUPS akankah disetujui. Nah, ini untuk analisa teknikalnya pada pergerakan sekarang setelah dia rally naik uptrend, dan di bulan Februari pergerakan ERA ya cenderung bergerak sideways dengan resisten yang ada di 2830 dan support 2590. Dan 4 hari terakhir ini dapat kita lihat support 2590 masih kuat menahan pergerakan koreksi dari tekanan jual dari seller, sehingga hari ini berhasil rebound naik lagi. Nah, kita akan tunggu akankah berlanjut menyambut stock split dari ERA sehingga mencoba lagi resisten di 2830. Nah, kalau dari volume belum ada peningkatan secara yang cukup bagus, namun sudah di atas rata-rata. Tinggal menunggu ledakan volume yang sehingga resisten ini bisa tembus. Ya, kalau dari MACD-nya, tekanan jualnya makin lama terus meningkat. Dan namun bagusnya ERA ini masih bisa bertahan dalam range sideways-nya. Jadi patut dinantikan rencana stock split dari ERA. Nah, berikutnya kita akan lihat dari garis moving average-nya, terlihat ERA ini koreksinya juga masih tertahan di moving average 50 dan posisi MA-nya masih sangat bullish. Jadi kalau bisa dia naik ya ke atas moving average 20-nya lagi, ini ada chance dia akan bisa naik. Nah, dan sentimen yang bisa mendorong naik pergerakan ERA berikutnya yaitu rencana stock split tadi itu. Kalau dari pergerakan asingnya, ini dapat kita lihat di sini asingnya cenderung keluar. Sampai Februari ini cenderung lebih banyak keluar. Dan untuk per hari ini asing kembali masuk dan mendorong pergerakan harga ERA untuk naik. Jadi kita akan tunggu ya selama ERA-nya masih bertahan di atas 2590, support 2590. Jadi ERA masih punya potensi besar untuk naik ya. Nah, saham terakhir kita akan lihat Matahari Department Store atau LPPF. Nah, LPPF ini terlihat dari Februari pergerakannya cukup bagus nih. Di sini apa kita lihat? Kalau dari Februari di sini kita lihat pergerakan LPPF sudah mulai bergerak uptrend. Ya. Di sini pergerakannya sudah uptrend. Nah, cuma kenaikan dari LPPF tertahan di resisten 1385. Jadi untuk LPPF bisa lanjut confirm uptrend untuk jangka menengah, dia harus bisa breakout 1385. Nah, di sini dapat kita lihat untuk LPPF ada pola menarik, yaitu di sini membentuk pola head and shoulder dengan resist di resistnya di 1385 dengan target terdekat bila tembus yaitu menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1545. Nah, untuk jangka menengah juga dapat kita lihat di sini, ini ada resist ya, ini downtrend channel. Nah, kalau dia bisa tembus, ya ini ada potensi dia akan break downtrend channel juga sehingga membuka peluangnya menuju ke 1545 dan juga ke 1690. Jangka menengah dapat kita lihat di sini, dia ada juga potensi membentuk polanya, dia ada potensi symmetrical juga di sini ya.
Nah, sedangkan dari volume sendiri ini cukup bagus. Di sini dapat kita lihat volumenya. Nah, ketika kenaikan menguji resist nih, volumenya cukup bagus ya, cukup naik. Nah, kita akan tunggu kelanjutan perlu pullback dulu atau dia akan langsung nge-break ya. Sedangkan dari MACD-nya juga masih cukup oke, di mana tekanan-tekanan jual di sini tidak terlalu kuat ya. Jadi secara tren masih cukup bagus, tinggal menunggu konfirmasi penembusan resisten 1385. Nah, bagaimana dengan moving average-nya sendiri? Nah, moving average-nya sendiri ini EPP ini agak telat. Kenaikan yang di bulan dari Oktober sampai awal Januari, posisinya LPP masih downtrend di sini ya. Nah, di sini sampai Januari pun masih downtrend dan baru mulai breakout MA 200 ya, dia ada di periode Februari ini ya. Di bulan Februari ini EPPF di sini berhasil break MA 200-nya dan cenderung bisa bertahan di atas moving average 200-nya. Dan di sini dapat kita MA 20-nya sudah golden cross ke 50 sehingga potensi ke depan ya. Dia akan ke depan bakal bullish dengan konfirmasi yaitu bisa menembus resisten 1385. Ini di sini apa kita lihat, nah, volumenya mulai kembali naik. Nah, akankah ini akan mengulangi rally-nya seperti di bulan November ya, periode pertengahan November sampai pertengahan Desember. Kita akan tunggu. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Ini untuk asing sendiri, ini dapat kita lihat mulai keluar walaupun masih kecil ya dibanding dengan akumulasinya yang sudah cukup banyak, jadi cukup minor. Tetap kita akan tunggu konfirmasi penembusan resisten 1385 untuk lebih pasti. Oke, berikutnya kita akan lihat pergerakan IHSG ya. IHSG hari ini kembali menguat tipis. Jadi candlenya tetap spinning top. Di hari ini tutup di 6376. Jadi masih bisa terus bertahan dari area resistnya di 6265 sampai area supportnya di atas 6314. Jadi masih membuka, selama bisa bertahan di atas 63, IHSG akan cenderung potensi lebih besar untuk kembali naik menuju ke 6516. Nah, apalagi ini dapat kita lihat di sini volumenya sudah kembali naik dari sebelumnya, yang sebelumnya trennya turun. Nah, dapat kita lihat dalam 6 hari trading terakhir atau 6 candle terakhir ya, di candle ini volumenya sudah kembali naik. Hal ini akan cukup bagus sehingga bisa mendorong IHSG lanjut naik menuju ke 6500. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.